Baik, kita kembali lagi bersama Pak Hikmahanto. Pak Hikmahanto, ini jadi lebih lebih kemana apa yang disampaikan oleh Putin? Karena benar-benar memang mengecam keras bahwa ketika ada negara yang ikut campur maka akan ada hal lain yang bisa terjadi dengan negara yang ikut campur, atau justru ada narasi lain yang sedang dibangun oleh Putin, Pak Hikmahanto? Ya, yang pasti kalau Putin, narasi besarnya adalah bagaimana Ukraina itu menjadi bagian dari Rusia. Ya, karena menurut Putin, dari sejarah itu Ukraina sebenarnya bagian dari Rusia. Nah, cara yang dia lakukan adalah harapannya presidennya itu pro terhadap Rusia, presiden Ukraina. Yang kedua, kalau itu tidak bisa, maka dia akan lumpuhkan ya beberapa bagian dari Ukraina untuk merdeka. Jadi dibalkanisasi. Kalau sudah dibalkanisasi, maka pemimpin-pemimpin yang ada di negara-negara tersebut akan berpihak pada Rusia. Yang sampai pada satu titik tertentu itu akan menjadi bagian dari Rusia. Karena pemerintahan-pemerintahan itu jadi pemerintahan boneka. Ibaratnya jadi bersekutu begitu ya, bersama ya? Iya. Oke, nah tapi juga Ukraina sebenarnya kalau tadi Pak Hikmahanto bilang kalau presiden yang sekarang ini agak berbeda dengan sebelumnya pro kepada Rusia, yang sekarang tidak begitu. Nah tapi disebutkan di beberapa media bahwa presiden Ukraina sebenarnya sempat saat ini sedang berbicara kepada Putin, tapi tidak ada balasan alias nihil. Tetap saja operasi militer dilakukan. Ya itu kan sebagai upaya, menurut saya sih bisa-bisa saja. Tapi kan memang tergantung daripada Rusia, dia mau menanggapi atau tidak. Dan Rusia kelihatannya sudah firm mengatakan bahwa karena ada dua negara yang ingin terbebas dari cengkeraman Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk ini, maka mereka ingin bahwa tidak ada dialog lagi dengan presiden Ukraina. Jadi Rusia tetap pada komitmennya untuk membantu mereka-mereka yang ada di Donetsk dan Luhansk, dan bahkan meminta tentara-tentara Ukraina untuk pulang sehingga tidak perlu ada pertumpahan darah. Itu yang dilakukan oleh Putin. Ya, apa yang dampak besar yang bisa kita alami ketika operasi militer ini terus dilakukan ke depan, terutama hal-hal yang sudah kita hadapi saja pada saat Rusia dan Ukraina memanas, salah satunya adalah harga minyak yang tinggi. Itu salah satu dampaknya. Dampak apa lagi besar yang dihadapi kalau ini terus-terusan terjadi, Pak Hikmahanto? Ya, kalau perang ini tereskalasi sampai dengan akhirnya perang tidak hanya antara Ukraina dengan Rusia, tetapi juga melibatkan negara-negara Eropa Barat lainnya dan juga Amerika Serikat. Ini kan akan ada perang yang besar-besaran. Belum lagi kayak Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Kalau itu senjata dilepaskan, itu kan bisa memusnahkan dunia. Maka yang saya katakan tadi, ini yang harus kita semua berhitung. Dan Bapak Presiden dari Indonesia, karena dalam konstitusi kita disebutkan bahwa kita harus turut dalam ketertiban dunia, harus juga ikut terlibat dalam permasalahan ini untuk mencegah terjadinya skenario terburuk, yaitu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Selain tidak, berarti artinya salah satunya adalah tadi ya, apa yang ingin disuarakan Indonesia itu harus cepat ya dan tegas begitu ya Pak Hikmahanto ya, tidak ada jalan lain ya selain itu ya? Ya, betul sekali. Jadi harus tegas, tepat, dan kemudian harus mendapat dukungan dari negara-negara lain. Oleh karena itu yang saya katakan, shuttle diplomacy itu harus dilakukan. Tidak hanya kita berhubungan dengan misalnya saja pihak Rusia atau pihak Ukraina, pihak Amerika Serikat, Prancis, Jerman, bahkan pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi juga negara-negara lain, sehingga negara-negara itu merasa bahwa ini bukan masalah antara Ukraina dengan Rusia, tapi masalah kita semua, masalah dunia. Dan saya berharap kalau misalnya sudah sampai level seperti itu, maka akan lebih efektif untuk mencegah Rusia melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengeskalasi perang antara Ukraina dan Rusia itu. Untuk warga negara Indonesia yang saat ini masih berada baik di Rusia dan Ukraina juga, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hikmahanto? Yang pasti kalau kita lihat dari
negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, mereka sudah meminta bahwa warga negaranya yang tidak memiliki kepentingan di Ukraina untuk segera meninggalkan Ukraina. Dan itu yang saya rasa pemerintah Indonesia juga harus meminta kepada warga kita, staf diplomatik kita yang ada di Ukraina sekarang untuk keluar sementara dari Ukraina, pergi ke negara tetangga yang terdekat dan tinggal di sana untuk sementara sampai dengan permasalahan ini clear. Karena kalau tidak, mereka ada tetap di sana, mereka akan terjebak dan akan sulit bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi warga negara kita di Ukraina. Tinggalkan Ukraina untuk warga negara Indonesia tinggal di tempat yang lebih aman, dan untuk Indonesia sendiri Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menyatakan pendapat atau tindakan tegasnya terhadap apa serangan operasi militer yang saat ini sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional sekaligus juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, berbagi bersama kami di Breaking News. Saudara, kami tutup sejenak, saudara, breaking news untuk saat ini terkait dengan apa yang saat ini sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Informasi-informasi lainnya terkait dengan Rusia dan Ukraina akan hadir dalam program-program lain di Kompas TV. Saya Aude Chandra pamit, sampai jumpa.